billah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Idrianto SPPJ selaku Kepala Sekolah SDN 1 Bumiharjo, yang kami hormati Bapak Nurul Muhammad Ismail Faruqi SPD selaku narasumber pada hari ini, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu peserta eksaminasi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita semua diberi kesehatan sehingga dapat mengikuti acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, pemahaman dan penerapan budaya positif SDN 1 Bumiharjo tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya salawat mari kita haturkan ke pangkuan beliau Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin Allahumma. Selanjutnya, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan acara yang akan berlangsung pada hari ini. Yang pertama pra-acara, kedua pembukaan, ketiga sambutan dari kepala sekolah, keempat acara inti, dan kelima penutup. Memasuki acara pertama yaitu pra-acara, diisi dengan lagu Indonesia Raya dan Mars Jepara. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jayalah Jeparaku, Jepara bumi Kartini kita, bergema di seluruh dunia. Seni ukir dan potensi pariwisatanya indah dan mempesona. Kali ini suruh emansipasi, hantarkan Jepara mendunia. Putri asli Jepara pantang mundur langkahnya dalam raih citanya. Jepara bumi Kartini kita,
Hadirin dimohon duduk kembali. Sebagai acara kedua yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Mari kami hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN 1 Bumiharjo kepada beliau Bapak Fitrianto SPDJ. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa menghadiri diseminasi pada siang hari ini. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, para keluarganya. Semoga nanti di akhir zaman kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kepada pemateri pada diseminasi siang hari ini, Bapak Nurul Muhammad Ismail Faruqi yang saya hormati, dan Bapak Ibu guru beserta diseminasi pada siang hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya karena telah menghadiri acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang pada hari ini akan dijelaskan tentang pemahaman dan penerapan budaya positif oleh Bapak Faruqi. Bapak Ibu yang saya hormati, diseminasi ini adalah untuk syarat calon guru penggerak yang ada di sini, yaitu apa yang dimaksud dengan guru penggerak dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Tujuannya yaitu untuk menjadi fasilitator dan praktisi di dunia pendidikan. Melalui guru penggerak, nantinya para peserta didik yang kesulitan belajar secara daring ataupun luring, nanti Bapak itu yang menjadi guru penggerak nanti bisa lebih aktif, bisa lebih menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menjadi guru penggerak ini syaratnya cukup mudah. Yang pertama yaitu guru ASN maupun non-ASN yang ada di lingkup pendidikan swasta maupun negeri. Maka dari itu Bapak Ibu guru yang ada di SDN 1 Bumiharjo ini, kalau belum mendaftar, mari semuanya ikut mendaftar, karena ini adalah program dari Kementerian Pendidikan Nasional di Indonesia. Mari kita memberikan dukungan yang besar untuk pendidikan di Indonesia ini. Bapak Ibu
Ibu yang saya hormati, guru penggerak ini juga akan menjadi syarat untuk menjadi kepala sekolah. Maka dari itu Bapak Ibu guru yang ingin menjadi kepala sekolah ada syarat yaitu menjadi guru penggerak. Maka dari itu saya ucapkan selamat yang sudah jadi guru penggerak, dan Bapak Ismail Faruqi yang jadi calon guru penggerak, semoga nantinya juga bisa menjadi calon kepala sekolah yang akan menggantikan bapak-bapak kepala sekolah yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya selaku kepala sekolah di SDN 1 Bumi Harjo ini mohon maaf apabila dalam memberikan fasilitas kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara inti penyampaian diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif SDN 1 Bumi Harjo oleh narasumber Bapak Nurul Muhammad Ismail Faruqi SPD. Kepada beliau Bapak Nurul Muhammad Ismail Faruqi SPD kami persilakan. Saya sambil berdiri tidak apa-apa ya, supaya yang belakang lebih kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kitrianto SPD selaku Kepala Sekolah SDN 1 Bumi Harjo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Bumi Harjo beserta tenaga pendidik dan kependidikan, serta tamu undangan dari SD 1 Gelang yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu hadirin, tentunya yang paling penting saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang terutama sudah sangat mensupport. Jadi kemarin itu rencananya itu diseminasi kami rencanakan hari Sabtu, Bapak Ibu. Tetapi karena ada suatu kendala, jadinya waktu itu kami undur supaya situasinya lebih kondusif. Dan terima kasih waktu itu Pak Fitri itu mengajak, ayo Mas kita laksanakan saja setelah habis duhur gitu, karena dukungannya yang luar biasa. Tetapi karena beberapa alasan dan pertimbangan jadinya dilaksanakan pada pagi hari ini. Kira berstari. Terima kasih juga Bapak Ibu Guru dari SD 1 dan SD 1 Bumi Harjo dan SD 1 Gelang yang telah menyempatkan waktunya, karena tugas ini sebetulnya itu minimal itu 10 orang untuk peserta. Kalau dari SD 1 Bumi Harjo otomatis berkurang karena saya sudah menjadi narasumber dan Bapak Kepala Sekolahnya juga
memberikan sambutan, maka pesertanya otomatis tinggal 8. Jadi kami memohon izin dan mengundang dari SD 1 Gelar tadi. Terima kasih Ibu-ibu SD 1 Gelar karena telah menyempatkan waktunya. Pada hari ini saya mendapatkan tugas itu ini untuk menyampaikan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Jadi di sini sifatnya saya itu hanya sekedar berbagi, bukan ngajari, bukan marahi, karena tentunya Bapak Ibu lebih senior daripada saya, Bapak Ibu lebih berpengalaman daripada saya. Apalagi seperti Bu Nis, kemudian Bu Nita, Bu Cici, Pak Polres, Bu Riz, itu tentunya jauh lebih berpengalaman daripada saya. Dan juga yang muda-muda ini juga lebih pintar, lebih IT-nya juga lebih bagus daripada saya. Jadi ini sifatnya saya hanya berbagi saja nih. Oh iya, ada kelihatan Pak Kit. Tadi kan sudah disampaikan Pak Fitri bahwa mari kita mendaftar ke guru penggerak nih. Karena insya Allah guru penggerak, program guru penggerak itu banyak sekali manfaatnya. Mohon maaf ada gangguan teknis. Iya, Bapak Ibu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Bapak Kepala Sekolah bahwa mari kita mendaftar di calon guru penggerak karena itu manfaatnya banyak sekali, terutama tentang meningkatkan kepemimpinan, terus kemudian juga dalam pembelajaran, juga meningkatkan rasa percaya diri juga. Biasanya kalau ikut guru penggerak itu dilatih mentalnya agar menjadi percaya diri, dan itu sangat penting bagi Bapak Ibu guru. Selain itu juga sebagai kenaikan jenjang karir. Jadi itu juga disampaikan Pak Kepala Sekolah tadi bahwa salah satu syarat untuk menjadi calon kepala sekolah adalah harus memiliki sertifikat guru penggerak. Seperti itu ya. Jadi monggo. Baik Bapak Ibu, kita mulai untuk diseminasinya. Monggo Pak Tony. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara karena ini kita mengambil kurikulum merdeka. Itu sebagai acuannya adalah Bapak Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mendapat keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pada hari ini saya akan berbagi tentang 7 konsep atau kunci dalam budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, 3 motivasi perilaku manusia, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol restitusi, 6 keyakinan kelas, dan 7 adalah segitiga restitusi. Jadi ini yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, ini ada pertanyaan pemantik, Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nopo boten? Bagaimana? Setuju gitu? Ya, setuju. Terus yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju ya? Oh, setuju. Ya. Berarti sama dengan pendapat saya waktu sebelum saya mempelajari modul ini. Terus lanjut.
Yang pertama tentang perubahan paradigma ini. Nah, ini ada sebuah uji coba. Ada A dan B, Anda dan teman Anda, sobeklah cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda atau berupa rahasia terpenting dari diri Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Kemudian digenggam sekuat-kuatnya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut, alias kerayu. B bisa membujuk, mengancam, mengherdik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Oke, kita peragakan saja. Salah satu mengepal, yang satu membujuk. Kira-kira yang B itu bisa membujuk atau buatan? Berdua, monggo. Monggo silakan dirayu-rayu supaya mau membuka kepalanya. Kira-kira dirayu-rayu. Pak Roni monggo, kita santai saja, tidak usah terlalu formal. Kiri boleh, kanan boleh. Itu ibaratkan sesuatu yang sangat berharga dan berupa ataupun sebuah rahasia. Dalam? Ya, monggo berdiri supaya tidak ngantuk. Monggo berdiri, dipersilakan berdiri. Monggo dirayu. Ada yang berperan sebagai perayu, ada yang mengepalkan tangan. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kira-kira siapakah yang memiliki posisi kontrol? Pemegang, ya, luar biasa. Lanjut Pak Roni. Nah, ini kita akan mengubah paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Itu adalah sebuah ilusi. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi sebuah ilusi bahwa seluruh penguatan itu adalah bermanfaat. Dan ilusi yang ketiga, bahwa ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu juga sebuah ilusi. Lanjut Pak Roni. Nah, dari stimulus respon kita berpola pikir menjadi teori kontrol. Jadi siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Nah, seperti tadi ya, ada A dan B. Kontrol itu ada pada dirinya sendiri, kan ibaratnya gitu dia. Dari stimulus respon yang kita ketahui sampai saat ini bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, maka kita ubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang berusaha memahami pandangan orang lain, bukan orang lain dipaksa memahami kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang sebuah ilusi. Kita ubah paradigma menjadi semua perilaku pasti memiliki tujuan. Walaupun seburuk-buruknya itu pasti ada sedikit kebaikan. Kalau boleh itu, ya. Orang lain bisa mengontrol saya, diubah menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya kan, tadi kan orang lain tidak bisa mengontrol. Saya bisa mengontrol orang lain, menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, itu juga sebuah kesalahan. Yang benar adalah berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak boleh memaksa. Kita biasanya menjadi kolaborasi atau saling gotong royong, saling membantu, saling berpendapat. Model berpikir menang kalah
diubah menjadi model berpikir menang-menang. Dalam artian itu saya senang, Anda juga senang. Menjadi sebuah kesepakatan. Lanjut Pak Roni. Materi yang kedua adalah tentang disiplin positif. Ya. Ketika mendengar kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Gimana betul? Gimana bukan sih? Jadi saat ini itu disiplin itu sebuah gambaran tentang tata tertib dan aturan dan yang harus dipatuhi. Padahal disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya adalah belajar. Jadi sebetulnya disiplin adalah belajar. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi bisa diartikan itu disiplin itu belajar agar kita mendapatkan kesadaran pada diri kita sendiri, bukan karena kepatuhan pada orang lain atau bukan juga karena hukuman. Ya, lanjut Pak Roni. Ya. Kelewat. Disiplin positif, Ki Hajar Dewantara dan Dian Gosem mengemukakan bahwa disiplin positif bermakna bentuk kontrol diri. Jadi mengontrol dirinya sendiri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Itu adalah arti dari disiplin. Jadi mengontrol dirinya sendiri. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Universal itu menyeluruh dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di dalam konsep dari belajar kita mempunyai nilai-nilai kebajikan universal yang kemudian kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yaitu satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal dari konsep kurikulum Merdeka. Lanjut Pak Roni. Motivasi perilaku manusia. Ini materi yang ketiga. Pada dasarnya diri kita itu tentunya dalam melakukan sesuatu itu ada motivasinya. Kira? Nah, motivasi eksternal itu yang pertama adalah untuk menghindari hukuman dari kedisiplinan tadi. Mesti kalau dikasih aturan itu pasti karena menghindari hukuman. Itu eksternal atau dari pengaruh orang lain. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu juga eksternal atau dari orang lain. Itu yang melandasi berbuat disiplin tadi atau melakukan sesuatu. Nah, yang ketiga ini adalah tujuan dari disiplin positif. Kita melakukan sesuatu dari motivasi untuk menghargai diri sendiri. Ya, misalnya Bu Ristanti. Bu Ristanti ini selalu datang tepat waktu atau sebelum jam 7. Itu Bu Ristanti itu bukan karena takut apa-apa, tapi karena menghargai dirinya sendiri, sadar bahwa beliau adalah seorang pendidik. Seperti itu, bukan karena absensi atau potong gaji. Lanjut Roni. Materi yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 4G. Manusia itu pasti membutuhkan ini, belonging atau rasa kasih sayang dan rasa diterima. Itu pasti. Tidak wonten sing ra pengen bisa.
Buristanti mawon pengen disayangi bojone terus. Yang kedua adalah power atau penguasaan. Ini juga manusiawi sekali. Setiap manusia pasti ingin mempunyai power atau kekuasaan. Ya. Yang ketiga adalah fun atau kesenangan. Yang keempat adalah freedom atau kebebasan. Tentunya tidak bebas berkreasi, bebas mengungkapkan isi hatinya. Lanjut. 5. Posisi kontrol restitusi. Restitusi ya. Ini mungkin baru pertama kali mendengar ya. Apa itu restitusi? Sama, saya dulu juga baru awal mendengar. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi proses untuk memperbaiki kesalahan itu adalah namanya restitusi. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika ada orang yang melakukan kesalahan, kita melakukan restitusi atau perbaikan sehingga si anak tersebut kembali lagi dalam posisi atau karakter yang lebih kuat, lebih kuat, lebih benar, lebih baik. Lanjut Pak Roni. Nah, 9 ciri restitusi ya. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi setiap orang itu salah itu wajar. Ya. Yang tidak wajar itu salah terus-terusan, terus yang baru tidak wajar. Nah, dari restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan agar tidak diulangi lagi, agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. Jadi restitusi itu sebuah tawaran. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan dari tindakan. Jadi kita berusaha untuk mengubah karakter dari anak-anak ataupun siapa yang telah melakukan kesalahan. Kemudian 8. Restitusi fokus pada solusi. Jadi buatan nyalahno. Karena masing misalnya ada orang yang salah, misalnya malah dipaido. Kowe lho salah ini mau bulan baleni terus. Bukan fokus ke kesalahannya, tetapi fokus mencari solusi. Itu adalah restitusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut Pak Roni. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol yang dipegang oleh guru saat ini. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Ada guru yang sebagai penghukum. Yang kedua, ada yang menjadi pembuat orang merasa bersalah. Itu posisi restitusi guru kedua. Yang ketiga, ada teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, kita kupas satu persatu dulu. Jika guru memegang posisi kontrol menghukum, misalnya guru berbuat seperti ini, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu adalah sebagai penghukum. Misalnya kata guru seperti ini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya, gresiki WC. Nah, itu adalah posisi penghukum. Misalnya seperti itu, kira putri. Terus yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Ini itu berceramah dan mengatakan seharusnya itu kamu gini, terus kemudian ibu kecewa sama kamu, nah, kan jadi merasa bersalah. Ibu itu kamu sudah saya anggap sebagai anak yang berbakti, malah kamu kok seperti itu. Itu membuat orang merasa bersalah. Guru berkata seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres.
Itu adalah membuat orang merasa bersalah. Terus posisi yang ketiga, oh iya, kelewatan ya. Dampak pada murid adalah merasa rendah diri. Jadi merasa rendah diri muridnya kalau diperlakukan seperti itu. Terus yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman ini membuatkan alasan-alasan atau muridnya atau dia berperan sebagai muridnya, sebagai temannya, sebagai temannya. Misalnya guru yang dikatakan adalah seperti ini, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat ibu pernah bantu kamu. Nah, itu sebagai temannya atau posisi kontrol sebagai temannya. Dampaknya adalah lemah, tidak mandiri, dan tergantung atau sangat bergantung pada gurunya, ya, karena terlalu dituntun seperti temannya. Terus kemudian posisi kontrol yang keempat adalah sebagai pemantau. Pemantau itu senengane ngawasi, bocah lapo-lapo dia ngasih terus. Nah gitu, mengawasi perilaku siswa, ya, misalnya kalau ada yang melanggar apa peraturannya gitu. Terus kemudian dampaknya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, karena ditonton terus jadi ini pengen mendapatkan hadiah. Terus kemudian kalau pemantau ini hanya lebih condong ke pemantauannya. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Manajer ini atau sebagai yang paling baik ibaratnya, guru menyelesaikan masalah dengan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Jadi ketika si anak mendapatkan hukuman, kemudian guru memberikan suatu solusi. Ini juga dilakukan dalam proses restitusi tadi. Jadi restitusi itu ada hubungannya dengan manajer, sebagai posisi manajer. Misalnya guru berkata seperti ini, apa yang ketika ada orang anak yang salah, ya, terus kemudian ditanyakan apa yang kita yakini, apa keyakinan kelas kita. Misalnya ada anak terlambat, terus kemudian guru tanyakan, loh, kita itu keyakinan kelas kita apa? Nah seperti itu. Terus kemudian apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah itu mencari solusi. Misalnya, ya Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi, saya besok berangkat lebih pagi. Nah, itu adalah posisi seorang manajer. Dampaknya pada murid adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Lanjut Pak. Nah, ini ada sebuah kasus Bapak Ibu. Nanti minta pendapatnya. Sabrina hari ini bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Jadi Sabrina ini sudah telah terburu-buru, kemudian salah pakai sepatu, malah pakai sepatu coklat, dan ini tidak disengaja. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Ya. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturannya yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warnanya, warna sepatumu. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Jadi Sabrina disuruh membuka sepatunya. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Jadi Sabrina itu sudah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah.
Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu, dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Baru azan ya Bapak Ibu, kita break dulu sebentar. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Jadi sebetulnya tugas ini itu ada aturannya, minimal 60 menit. Jadi tidak bisa diunggah kalau belum 1 jam. Jadi mohon bersabar kita ya, apalagi ini sudah siang, sudah lapar pasti ya. Baik, kita lanjut ya. Tadi kan sudah ada sebuah contoh kasus ya. Nah, pertanyaannya seperti ini. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Tadi kan ada 5 posisi. 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Nah, Pak Lukman ini di posisi manakah sebagai guru? Jelaskan apa indikatornya. Nah, nanti minta pendapatnya satu persatu. Bila Bapak Lukman mengambil posisi manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Kalau seumpama dia sebagai manajer, kita berandai-andai kalau Pak Lukman bersikap sebagai manajer, itu apa yang akan dilakukannya? Betul ya Mbak Nani? Terus kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan? Mengapa sepatu itu harus berwarna hitam? Ya.
Terus yang terakhir adalah bagaimanakah Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Oke. Dari pertanyaan pertama mungkin Bapak Ibu yang ada yang mau menjawabnya silakan. Tidak ada benar, tidak ada salah, ini hanya pendapat ini. Silakan. Monggo silakan maju. Kalau menurut saya dalam kasus di atas, sikap posisi yang diambil oleh Pak Lukman itu lebih ke penghukum. Karena Pak Lukman meskipun sudah dijelaskan oleh Sabrina bahwa terburu-buru, rumah jauh ketinggalan, dan sudah memohon maaf agar tetap dipersilakan untuk mengenakan sepatu, tapi Pak Lukman tetap konsisten untuk memberikan hukuman. Itu saja, Pak. Terima kasih ya Pak Roni, tadi luar biasa. Ya. Jadi Pak Lukman itu sebagai penghukum, karena Pak Lukman itu tidak mau tahu, ya harus ikut aturannya, kalau tidak dihukum. Gitu. Jadi fokus ke hukuman. Jadi Pak Lukman adalah seorang penghukum. Pertanyaan kedua ya Bapak Ibu, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? Silakan. Bila Pak Lukman ini mengambil posisi seorang manajer, maka pertanyaan yang ditanyakan ke Sabrina itu mungkin mengarah kepada pemberian solusi sekaligus. Jadi misalnya ketika bertanya kenapa bisa terlambat, terus kemudian dijelaskan alasannya karena bangun terlambat. Nah pasti nanti Pak Lukman sebagai manajer memberikan solusi untuk agar bangun lebih awal. Ya, terima kasih. Oke, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebersihan apa yang ingin dituju oleh peraturan yang harus sepatu yang harus berwarna hitam? Nilai kebajikannya adalah berseragam. Karena ketika ada yang berbeda, ada yang pakai sepatu, ada yang tidak. Ketika aturan itu tidak jelas, maka tentunya akan bisa bervariasi, ada yang pakai sepatu, ada yang tidak. Nah, nilai kebajikan yang ingin dituju untuk berwarna hitam adalah keseragaman. Terus kemudian bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Karena dianggap sebagai kasus itu dianggap sebagai kepala sekolah, maka langkah yang saya ambil adalah untuk memberitahu Pak Lukman bahwa dalam setiap kondisi dan situasi itu harus selalu melihat kondisinya. Jadi tidak langsung serta-merta memberikan hukuman padahal si anak tersebut sudah meminta maaf dan memohon agar tetap memakai sepatu. Nanti akan menimbulkan dampak seperti Sabrina ini tidak mau berkeliling sekolah karena merasa malu. Nanti itu akan bisa memberikan dampak panjang, efek panjang ke depannya. Bisa saja besok hari dia tidak berangkat karena merasa malu. Begitu. Terima kasih Pak. Terima kasih ya, luar biasa dari Pak Roni. Kita kasih tepuk tangan ya. Luar biasa. Jawaban yang sangat luar biasa, sangat tepat sekali. Mungkin ada yang mau berpendapat lagi, silakan satu orang lagi karena waktunya masih cukup lama. Oke, monggo Pak Yeri, monggo. Oke, monggo.
warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab untuk yang poin 3, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan sekolah berwarna hitam? Yang pertama, saya sependapat dengan Pak Roni, dia ada keseragaman. Yang kedua itu tentunya kalau anak-anak itu masih suka bermain, sehingga kalau sepatunya warna-warni itu gampang kotor. Kalau hitam kan kotor pun tidak terlalu mencolok. Kemudian yang kedua, bagaimana Anda menyikapi sikap atau langkah yang diambil Pak Lukman dalam kasus tersebut? Mungkin karena di sini saya melihatnya tidak ada kejelasan hukuman apa. Ya, mungkin selanjutnya mungkin ditentukan kejelasan hukuman apa. Tentunya hukuman itu adalah hukuman yang mendidik. Jadi tidak membuat anak minder. Kalau seperti ini, saya lihat kasus seperti ini tidak ada kejelasan hukuman. Tidak ada konsekuensi yang jelas dari anak itu melanggar konsekuensinya apa. Maka dari itu kepala sekolah tentunya bersama dengan guru-guru yang lain harus menentukan konsekuensi atau hukuman yang tentunya hukuman itu adalah hukuman yang mendidik, sehingga anak juga tidak merasa trauma dan juga ada efek jerah atau efek yang mendidik ya Pak ya, Bapak Ibu, seperti itu. Mungkin itu dari pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Jadi kalau muda-muda itu pikirannya fresh, cara berpikirnya terus. Yang tua tentunya juga lebih berpengalaman. Sayangnya tidak mau ini, mungkin karena malu. Oke, tadi ya betul sekali ya, Pak Lukman itu sebagai penghukum seperti disampaikan ke Pak Roni. Terus kemudian seharusnya itu mau mengerti anaknya, mengerti posisi anaknya, karena dalam kondisi seperti itu dan itu kesalahan yang tidak disengaja, dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Oke, tadi juga betul sekali kenapa berwarna hitam itu karena harus seragam dan juga supaya tidak mudah kotor. Oke. Juga kalau berwarna hitam tidak kelap-kelip seperti itu. Kalau warnanya warna misalnya ada yang hijau, ada yang putih, itu kelihatan sepatu yang bermerek mana, sepatu yang murah yang mana, nanti kan sangat kelihatan. Juga itu kan supaya setiap anak itu sederhana, diajarkan untuk sama, dan juga agar tidak mudah kotor seperti tadi. Cara menyikapinya sebagai kepala sekolah, ya itu tadi seperti disampaikan oleh Pak Roni, bahwa Pak Lukman itu kepala sekolah memberikan pembinaan kepada Pak Lukman ataupun maupun guru-guru yang lain agar lebih mengerti tentang kondisi siswanya. Juga memberikan restitusi atau memberikan konsekuensi. Tadi disampaikan Pak Yeri itu juga betul sekali. Konsekuensi dalam artian yang mendidik agar tidak mengulangi-ulanginya lagi dan belajar dari kesalahan tersebut. Oke, terima kasih, itu sudah jawaban yang luar biasa. Lanjut ya Pak. Keyakinan kelas, materi yang ke-6. Tinggal 2 saja materi ini, Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini di dalam konsep Merdeka Belajar itu sebuah peraturan itu kita ubah menjadi keyakinan kelas. Jadi di pojok-pojok kelas ini kebetulan saya juga belum membuat, akan saya buat. Tetapi kemarin sudah saya tanyakan ke anak-anak sebelum semester 2 kemarin dimulai. Saya sudah merancang tentang keyakinan kelas. Berdasarkan tentang nilai-nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau dari dirinya sendiri kalau keyakinan kelas. Yang kedua adalah seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi intinya keyakinan kelas adalah menumbuhkan rasa kesadaran pada dirinya sendiri, bukan dari sebuah aturan atau hukuman. Pembentukan keyakinan kelas.
Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau menyeluruh dan dapat diterima oleh semua orang. 2. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. 3. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curang pendapat. Jadi bedanya keyakinan kelas sama peraturan. Kalau peraturan itu dibuat oleh satu orang atau dibuat oleh lembaga dan mengikat, bersifat mengikat. Kalau keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama, dibuat sebuah kesepakatan. Kan biasanya guru kan hanya membuat sebuah peraturan. Berangkat tepat waktu, dilarang terlambat, memakai seragam lengkap kan gitu. Terus kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ketika kita sudah membuat keyakinan kelas tetapi dalam prakteknya tidak berjalan atau tidak sesuai, kita bisa mengubahnya kembali. Lanjut Pak Roni. Nah, ini bedanya peraturan dan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Misalnya kalau peraturan, kalimatnya seperti ini: selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan. Tetapi diubah menjadi keyakinan kelas, bertanggung jawab mengembalikan. Halo, tes. Jadi dari aturan diubah menjadi sebuah kesadaran dirinya sendiri. Dilarang mengganggu orang lain, diubah menjadi menghormati orang lain. Dilarang terlambat berangkat sekolah, diubah menjadi berangkat sekolah tepat waktu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, diubah menjadi menjaga kerukunan. Dilarang menggunakan narkoba menjadi menjaga diri dari narkoba. Harus bergantian atau menunggu giliran diganti menjadi bersabar. Bersabar menunggu antrian. Jadi kalimatnya itu selalu positif. Gunakan masker menjadi menjaga kesehatan dan keselamatan orang lain. Itu adalah sebuah keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu syaratnya harus dibuat bersama-sama siswa. Tidak boleh dibuat sendirian. Nonton ya. Lanjut. Nah, ini segitiga restitusi, langkah-langkah segitiga restitusi. Lanjut Pak. Kelewatan. Ini adalah langkah-langkah restitusi atau pemecahan suatu masalah pada diri anak. Ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 tahap ketika anak itu melakukan kesalahan. Yang pertama menstabilkan identitas dulu. Biasanya kalau anak melakukan kesalahan, kalau anak-anak biasa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi misalnya, tenang, kamu bukan satu-satunya yang salah. Jadi ditenangkan. Terus kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi menanyakan alasannya. Ya, misalnya ada yang meminta uang ke anak-anak kelas 1, anak-anak kelas 2. Ternyata ketika ditanya itu karena si anak tersebut tidak pernah mendapatkan uang saku. Jadi kan sebetulnya itu ketika ada anak yang salah itu biasanya ada alasannya. Tapi ada juga anak yang benar-benar nakal, itu tentunya Bapak Ibu punya cara sendiri-sendiri karena sudah berpengalaman. Jadi tidak ada yang sempurna. Kita sesuaikan dengan karakter dari si anaknya. Kalau ini yang anak-anak yang standar. Kemudian setelah itu kita tanyakan alasannya, kemudian baru kita tanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati loh. Kemarin itu kan kita sudah sepakat dalam keyakinan kelas bahwa memakai seragam lengkap. Terus kemudian ditanyakan, kamu ingin menjadi seperti apa ke depannya? Terus apa perbaikanmu? Nah, itu yang paling penting. Perbaikan apa yang bisa kamu lakukan? Jadi arahnya adalah mencari solusi. Oke. Tapi saya kembalikan lagi karena memang setiap anak kan berbeda-beda. Ada yang modelnya wis dikandani seperti itu, tapi masih ngeyel, masih sulit, yaitu
Bapak Ibu punya kebijakan tersendiri untuk mengatasinya. Tetapi jangan sampai merusak mental anak, itu saja. Oke, karena ada yang anak yang sudah dasarnya takut kemudian dihukum, jadi kemudian ada yang mentalnya kena. Seperti saya pernah melihat itu di TV, itu ada anak TK yang rambutnya panjang, terus kemudian ibu gurunya itu memotong rambutnya memotongnya kerwal-kerwal, bisa keduel-duel. Nah, dampaknya adalah si anak tersebut demam, kemudian tidak mau berangkat sekolah selama 1 minggu. Intinya jangan memberikan hukuman yang seperti itu, atau itu hanya melukai mental anak. Oke. Lanjut. Nah, ini terakhir yaitu kesimpulan. Ya. Kesimpulannya, 1, posisi kontrol itu ada pada diri kita sendiri, bukan orang lain. 2, hukuman dan penghargaan justru berdampak negatif pada siswa. Ya tadi kelewatan nih. Hukuman dan penghargaan itu saya juga baru diajari bahwa ternyata hukuman dan penghargaan itu sebetulnya tidak baik. Karena apa? Yang pertama, ketika anak-anak itu memberikan hukuman, itu khawatirnya itu ke mentalnya, ke mental, psikisnya itu khawatirnya itu terganggu. Kalau sedangkan untuk penghargaan itu juga ternyata dampaknya juga kurang baik berdasarkan penelitian. Jadi anak itu berbuat baik hanya untuk mendapatkan imbalan, bukan karena kesadaran dari dirinya sendiri. Terus juga dari penelitian ini yang disampaikan oleh fasilitator saya, bahwa ketika seseorang memberikan penghargaan itu tercipta kecemburuan pada diri anak-anak yang lain, cemburu. Makanya sekarang itu sudah tidak ada sistem ranking seperti kemarin, itu dasarnya dari situ. Terus kemudian yang ketiga, mendisiplinkan anak dengan cara menciptakan kesadaran diri pada diri anak. Jadi cara mendisiplinkan adalah yang terbaik dengan menciptakan kesadaran pada dirinya sendiri. Terus kemudian yang keempat, keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama untuk menciptakan kesadaran pada diri siswa. Seperti tadi. Yang kelima, ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Dan tadi sudah kita bahas bersama-sama bahwa langkah yang sangat direkomendasikan adalah sebagai manajer. Yang terakhir adalah langkah-langkah segitiga restitusi atau penanganan sebuah masalah. Yang pertama adalah menstabilkan dulu. Ya tidak apa-apa, wis tenang dulu, bisa cukup. Yang B adalah validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu kenapa kamu kok bisa melakukan seperti itu. Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, ini ditanyakan bagaimana cara kamu memperbaiki seperti itu. Lanjut ya. Oke, terima kasih itu dari saya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau mau menanggapi, silakan. Sepertinya sudah lelah semua ini. Sudah pengen. Silakan Pak, kalau bisa. Terima kasih waktu yang diberikan. Sebenarnya tadi saya agak bimbang dengan yang ada di kesimpulan, yaitu antara hukuman dan penghargaan. Kalau kedua-duanya tidak boleh, nah, untuk memotivasi siswa ini sebaiknya bagaimana? Nah, mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, ini pertanyaan yang luar biasa gitu. Ini hampir sampai tanda tanya saya waktu saya mempelajari juga sama Pak. Orang oleh DKI penghargaan caranya motivasi ke dia. Ya, itu betul sekali. Pertanyaan yang betul sekali. Nah, di dalam modul ini kita berusaha untuk menumbuhkan pada kesadaran diri siswa.
Misalnya seperti ini Pak, bocah itu diomongi atau dikasih arahan gini, kalau kamu belajar nanti masa depanmu betul. Masa depanmu akan cerah. Kamu mencari kerjaan kepenak aja. Misalnya seperti itu. Dimotivasi di masa depan tentang dirinya sendiri, tentang hidupnya. Kamu silakan kamu malas-malasan, tetapi suatu saat kamu akan hidup sengsara, hidup menderita. Seperti itu Pak Koles. Jadi diberi gambaran, oh kamu kamu bersungguh-sungguh sekarang, itu kamu akan menikmati di masa depan. Jadi seperti itu. Jadi membuat motivasi itu tentang dirinya sendiri di masa depan, itu salah satu contoh. Misalnya seperti itu Pak. Itu sama seperti yang saya tanyakan itu. Dan juga dulu pernah ditanyakan juga. Salah satu CGP juga ada yang bertanya seperti itu. Dan memang seperti itu Pak. Memang tidak ada yang sempurna Pak Koles. Mungkin dari Bapak Ibu, Pak Koles, monggo silakan menanggapi. Mari. Waktunya lagi masih bisa satu kali lagi. Monggo. Oke, Bunis monggo, silakan. Gini nih Pak, langsung saja ya. Kalau itu tadi ada hukuman dan ada apa? Penghargaan tadi itu dilakukan untuk siswa di luar pelajaran apa saat kita melakukan pelajaran. Karena kan yang apa tadi kalau kita melakukan pelajaran memberikan aplaus termasuk kita apa memberi hadiah nih Pak. Oh, kalau tepuk tangan betul. Oh enggak tepuk tangan, tapi guru mengatakan kamu bagus, kamu sudah pintar. Wah kamu pintar sekali. Nah, seperti itu termasuk hadiah apa pujian? Pujian itu termasuk hadiah apa tidak Pak? Oke. Karena kan gini, saya tuh punya anak didik Pak, peserta didik itu diberi pujian, ndak mau dipisoi, ngoten niku. Pokoknya di apa-apa niku kula sek pusing Pak. Bocah ini tak anak, 2 anak Pak, yang seperti itu. Sampai saya pokoknya gimana bisa nih bocah ini iso saya sampai seperti itu. Tapi kenyataannya bocah ini ngoten-ngoten niku, ngajak nulis Mas. Yo. Padahal saya bimbingi satu-satu, ini masih tulis Mas. Itu contoh kecilnya seperti itu, tapi dia tidak mau Pak. Padahal secara umur dapat, gitu kan. Terus gimana saya kalau tidak menghukum? Nggak menghukum sih, cuma kan karena saya teriak Pak. Anaknya kan terlalu aktif, gitu. Terus kan saya kalau gimana nggak dibarengi ancaman, kadang itu bukan kurang gerak ngoten lho Pak. Gitu. Terusan gimana ya aku dhewe sak bumbon. Saya mboten usah dianu niku, mboten usah dilebokno cuma pripun nggih Pak. Kan niku termasuk. Padahal kalau saya sudah kalau tadi kan keyakinan kelas, tapi saya menerapkannya itu kesepakatan bersama dulu ya. Kalau kan ada anak yang menjatuhkan jajannya terus marahi kotor terus sekarang kita berkesepakatan kalau bawa jajan ke dalam kelas nggak boleh lagi ya Bu gitu. Terus kalau ada temannya yang bawa jajan wis ora oleh kok ibu. Kadang anak yang masih ingat bicara seperti itu, tapi kan ya nek secara loro niku mboten saged dikandakno Pak. Ngoten niku pripun? Terlalu istimewa. Nah itu terus namanya seandainya saya tidak memberikan hukum, ya betul hukuman sih. Cuma kadang kan kalau bengak-bengok Pak, itu termasuk hukuman. Apa saya termasuk niku sih termasuk tipe hukum tak mau kalau manajer kalau tak ada nih sembarang kali nih
Mboten mempan, Pak. Kok lek dikandani kaget ngene kok lek. Mboten saged dikandani pripun, Pak. Nggih, wonten mawon niki mek sering ngeten niku to. Ada yang mau menjawab ini, pertanyaannya mungkin agak sulit ini. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi tadi untuk sebuah aplaus atau mungkin tepuk tangan itu bukan penghargaan tapi sebuah pujian. Kalau pujian tidak apa-apa. Kalau dipuji itu malah meningkatkan mental anak lebih percaya diri. Beda dengan dia nih. Kalau penghargaan itu sebuah barang, misalnya dikasih sebuah bingkisan. Ya, kalau sebuah tepuk tangan, terus kemudian pintar sekali kamu, nah itu malah bagus gitu. Terus kemudian yang kedua, memang yang namanya sebuah ilmu atau gagasan itu tidak ada yang sempurna gitu. Tadi kan disuruh menjadi seorang manajerial atau seorang manajer. Tetapi dalam faktanya pasti ada satu atau dua anak yang sifatnya luar biasa. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Nisa. Maka itu adalah kebijakan kita. Nek sudah tidak bisa dibuat cara sebagai manajer, kita pakai cara yang paling tepat menurut panjenengan sendiri. Kalau misalnya dengan cara-cara ini misalnya agar untuk motivasi atau Pak bisa nih, ya silakan dikasih motivasi kalau memang itu satu-satunya cara. Tetapi nanti secara perlahan-lahan tetap kita dampingi, kemudian kita arahkan. Jadi perlahan-lahan untuk menghilangkan sifat itu tadi, sifat yang kurang bagus tadi, secara perlahan-lahan. Ada juga sih